Hello guys, welcome back to my channel. Di video kali ini, aku Nadia akan membahas salah satu film horor dari India yang dirilis pada tahun 2018 berjudul Pari, yang artinya peri. Kisah ini dimulai dari seorang pria dari Kolkata yang bernama Arnab dan biasa dipanggil Babai oleh ibunya. Ia melamar seorang gadis yaitu Piali dari sekolah jurusan keperawatan. Kesibukan Piali hanya magang saja dan ia memiliki mantan pacar seorang dokter. Sebenarnya Arnab belum mau nikah nih, tapi karena paksaan orang tuanya, terpaksa Arnab kirim banyak lamaran dan selalu ditolak. Di perjalanan pulang, Arnab bilang kalau ini adalah usaha terakhirnya untuk melamar seorang gadis. Tapi pas mereka ngobrol, tiba-tiba aja ada wanita tua yang muncul di depan mobil. Arnab langsung bawa wanita itu ke rumah sakit, tapi sayangnya wanita itu sudah meninggal. Polisi pun datang untuk menyelidiki kasus ini. Setelah sampai di tempat kejadian, Arnab lihat ada sesuatu di sana. Dan salah satu warga bilang kalau itu milik Nyonya Anjing. Gak ada yang tahu nama aslinya, tapi orang-orang manggil dia Nyonya Anjing. Rumahnya ada di ujung jalan ini, di dekat telaga sebelah hutan. Ada sebuah gubuk dan di sanalah Nyonya Anjing tinggal. Warga bilang wanita itu agak gila dan aneh. Dia gak mau bicara sama siapapun dan dia suka bawa anjing yang tersesat. Makanya orang-orang manggil dia Nyonya Anjing. Nyonya Anjing orang yang misterius. Dia suka keluar pada malam hari, duduk dan menangis dengan keras sendirian. Akhirnya polisi sampai nih guys. Setelah diselidiki, ternyata ada seorang gadis yang dirantai. Gadis ini namanya Ruksana, anak dari Nyonya Anjing, yang gak sengaja ketabrak Arnab. Waktu polisi mau lepasin rantainya, ia bilang ibu yang akan melepaskannya. Ibu, hanya ibu. Setelah dibujuk, akhirnya gadis ini mau ikut ke rumah sakit buat lihat ibunya yang udah meninggal. Urusan dengan polisi pun makin rumit. Nyonya Anjing ini harus diotopsi supaya tahu apa penyebab kematian yang sebenarnya. Sebelum diotopsi, para perawat ini suka ngambilin perhiasan yang ada di tubuh mayat nih, kayak gelang, cincin, kalung, bahkan gigi emas palsu. Tapi pas giliran mayat Nyonya Anjing, perawat ini kaget ngeliat ada tanda olah cakra di tangan Nyonya Anjing. Tanda olah cakra ini tanda buat para pengikut setan guys. Perawat ini langsung telepon seorang profesor yang berkaitan sama tanda khusus ini. Perawat bilang, Pak, ada jenazah seseorang yang punya tanda olah cakra di tangannya. Profesor ini agak kaget gitu, tapi berusaha tenang aja karena lagi ada cucunya. Ditambah asistennya ini bilang kalau ada penemuan banyak tengkorak anak di dekat Satkhira, Bangladesh. Di koran tertulis kalau asal tengkorak-tengkorak ini bukan dari bekas perang kemerdekaan, melainkan pergerakan hari kiamat. Sebenarnya profesor ini pakai bola mata palsu buat mata kanannya guys. Selagi dia ganti bola mata, dia jadi keinget kejadian di Satkhira, Bangladesh pada tahun 1995 dulu. Dan inilah penyebab bola mata kanannya pecah. Di sini diceritain tahun 1995, profesor menyekap banyak orang, terutama ibu-ibu hamil. Dia ambil paksa banyak bayi dari perut ibunya. Selama pengambilan paksa bayi itu, dia nyalain kemenyan lidi gitu. Dan ini adalah Nyonya Anjing waktu hamil Ruksana. Profesor ini hampir aja berhasil buat ambil bayi yang ada di perut. Tapi Nyonya Anjing gak tinggal diam aja guys. Dia gunain kemenyan lidi ini buat nusuk mata kanan profesor, jadi berhasil melarikan diri deh. Arnab bawa Ruksana untuk pengambilan jenazah ibunya. Dan di sana perawat itu lihat Ruksana bertingkah aneh waktu lihat dan cium kemenyan lidi. Perawat ini langsung kasih tahu profesor di mana Ruksana tinggal. Sebenarnya apa sih niat profesor ini? Anjing-anjing ini galak banget guys. Mereka akan nyerang orang asing yang masuk. Tapi sayangnya anjing-anjing ini ditusuk sampai mati. Dari kejauhan Ruksana dengar ada keributan, makanya dia sembunyi. Nah di sini Arnab yang lagi sibuk kerja ditelepon sama Piali. Piali bilang dia dan keluarganya nerima lamaran Arnab. Tapi sebelum itu, Piali mau ketemu dan bicarain sesuatu yang penting banget. Akhirnya mereka janjian ketemuan di taman jam 4 sore. Piali bilang kalau hubungan dia sama dokter itu udah berjalan selama 4 tahun, tapi hancur dalam 1 hari aja. Tapi sayangnya sebelum lanjutin ceritanya, keburu turun hujan jadi gak jadi cerita deh. Malam pun tiba. Arnab udah siap-siap mau istirahat, tapi dia dengar gonggongan anjing di sekitar rumahnya. Ada bayangan dan jejak kaki di rumah Arnab.
Pas diikutin jejak kakinya, ternyata itu Ruksana. Ruksana ketakutan banget, dia minta tolong diselamatin karena profesor itu mau lenyapin dia. Ruksana cerita kalau dulu dia dan ibunya pernah tinggal di pegunungan, tapi ibunya suruh Ruksana lari waktu lihat profesor itu datang. Sekarang Ruksana ngerasa aman karena tinggal di sini. Tidur ya tinggal tidur, makan dimasakin, dibeliin baju, diajak jalan-jalan. Tapi kok lama-lama Ruksana jadi jatuh cinta sama Arnab ya? Ruksana punya kebiasaan nih, dia suka gunting kukunya walaupun udah pendek. Sini profesor lagi ceritain kenapa dia ngejar-ngejar Ruksana terus. Karena ternyata Ruksana bukan manusia biasa. Dia anak dari pernikahan antara manusia dengan jin Ifrit. Profesor bilang Ifrit tidak bisa dilihat tapi bisa didengar nafasnya. Yang bisa melihatnya hanyalah Kalapuri yang artinya penyihir hitam. Itu sebabnya Profesor mau lenyapin semua keturunan Ifrit karena makhluk ini bahaya banget buat semua orang. Piali dan keluarganya datang ke rumah Arnab untuk bicarain rencana pernikahan. Karena Arnab takut ketahuan ibunya kalau dia tinggal sama gadis lain yaitu Ruksana, makanya dia suruh Ruksana buat nonton TV aja dan gak sengaja Ruksana nonton film kisah cinta gitu. Dia jadi belajar bilang I love you sambil bayangin Arnab. Selagi Ruksana latihan bilang I love you, tiba-tiba aja dia kesakitan dan bertingkah aneh. Dia loncat dari gedung apartemen, kelihatannya kayak mau kabur ya, tapi ternyata dia malah gigit dan sedot darah anjing ini. Ini sering banget terjadi sama Ruksana, dia harus gigit sesuatu yang bernyawa buat keluarin racunnya. Kalau enggak, nanti dia bakal mati karena racunnya sendiri. Hari pun berlalu, Profesor nemuin Kalapuri, penyihir hitam pengikut Ifrit. Ini juga setengah manusia gitu. Profesor kasih rambut Ruksana sebagai medianya. Awalnya Kalapuri gak mau kasih tahu, tapi setelah dibacain doa gitu, dia jadi kesakitan dan akhirnya cerita. Kalau sekarang, Ruksana dijaga sama seorang pemuda yang akan jatuh cinta juga sama Ruksana dan akan segera menambah garis keturunan antara jin Ifrit dengan manusia. Sebagai imbalannya, Profesor kasih ayam hidup-hidup buat dimakan. Tapi setelah itu, dia juga bilang kalau Ruksana akan melahap kalian semua satu per satu. Tiba-tiba, Piali nelpon Arnab nih, nanyain kabar. Pokoknya perhatian gitu deh. Ruksana jadi cemburu, makanya dia umpetin semua rokok Arnab. Dan untuk balasannya, Arnab sengaja juga ngumpetin gunting kuku Ruksana. Setelah Arnab berangkat kerja, Ruksana dikejar-kejar jin Ifrit. Sampai akhirnya, dia lihat masa lalu kenapa ini bisa terjadi. Jadi, dulu ibunya Ruksana, yaitu Nyonya Anjing, disekap sama para pemuja setan. Dia dinikahin sama jin buat nerusin keturunan jin Ifrit supaya makin banyak pengikutnya. Wah, serem banget ya. Makanya ada tanda olah cakra di tangan kanan Nyonya Anjing. Waktu Arnab pulang, dia kaget karena Ruksana gunain pisau buat potong kuku-kukunya. Di sini juga Ruksana bilang I love you. Arnab jadi makin kaget dari mana dia belajar itu. Beberapa hari kemudian, ceritanya mereka udah menikah guys. Jadi si Kalapuri ini seneng banget karena bakal ada keturunan penerus lagi, yaitu makhluk setengah jin dan setengah manusia. Arnab jadi galau di sini. Di sisi lain ada Piali dan di sisi lain ada Ruksana yang dia cintai. Pas keluar lift, ternyata udah ada Profesor yang berdiri di depan lift. Mereka semua tanyain di mana Ruksana dan bilang kalau gadis itu berbahaya. Gadis itu akan makan Arnab setelah tujuannya tercapai, yaitu punya keturunan dari manusia. Sepanjang hari, Arnab mikirin kata-kata Profesor itu. Pas pulang, Arnab diikutin dan dipukul sama perawat otopsi itu guys. Ruksana yang udah dandan cantik kaget dong lihat Arnab terluka gini. Arnab ceritain semuanya. Ruksana jadi marah dan setelah Arnab tidur, Ruksana langsung berubah pergi ke rumah sakit buat lenyapin perawat yang udah mukul Arnab. Pagi-pagi Piali udah datang aja nih ke rumah Arnab. Panik banget, takut ketahuan kalau ada cewek lain tinggal serumah. Jadi Ruksana ngumpet dulu di kamar ini. Piali obatin luka yang ada di kening Arnab, terus pulang lagi. Tapi dia balik lagi karena HP-nya ketinggalan. Tapi pas balik lagi, ternyata ada Ruksana yang lagi rayu-rayu Arnab nih. Hubungan Arnab Piali jadi berantakan, pernikahannya dibatalin deh. Saking marahnya, Arnab sampai ngusir Ruksana dan ingetin kalau dia itu bukan siapa-siapa bagi Arnab. Tapi di sini Ruksana nunjukin sifat aslinya. Arnab dicekik sampai ketakutan gitu. Dari sinilah Arnab mulai percaya kalau apa yang dibilang Profesor itu benar.
Terus Arnab juga lihat berita tentang kematian perawat itu aneh. Karena Arnab udah mulai percaya sama profesor, dia cari tahu semua yang berkaitan dengan Ruksana. Kejadian 1990 di Satkhira, Bangladesh, tentang suatu kelompok pengikut setan yang bernama Olat Chakra. Tujuan kelompok ini adalah melanjutkan garis keturunan Ifrit. Karena warga resah banyak anak gadis yang hilang, jadi diadain pergerakan melawan praktek Olat Chakra. Pergerakan ini dipimpin oleh Profesor Qasim Ali dari Universitas Dhaka, tapi karena cara dan tindakan profesor ini terlalu ekstrim, pemerintah menyatakan pergerakan ini ilegal dan terlarang. Ifrit bisa menikahi manusia, sebagai hasilnya manusia itu akan melahirkan anak Ifrit. Bayi ini akan lahir dalam waktu sebulan aja, dengan fisik tanpa tali pusar. Racun terus mengalir dalam anak-anak Ifrit ini. Jika tidak dikeluarkan sebulan sekali, mereka akan mati karena racunnya sendiri. Setelah baca semua ini, Arnab yakin kalau Ruksana bukan manusia asli. Makanya Arnab bilang, kalau kamu mau tinggal di sini, kamu harus mau dirantai. Karena Ruksana udah bucin banget nih, dia mau-mau aja dirantai. Arnab tambah panik pas Ruksana bilang kalau dia lagi hamil. Tapi udah terlambat guys, sebenarnya Arnab udah kerjasama sama profesor ini buat lenyapin Ruksana. Arnab gak tahu harus gimana lagi. Dia ninggalin apartemennya dan pulang ke rumah ibunya. Di sana Arnab ngurung diri dan gak mau bicara sama siapapun. 3 minggu kemudian, Piali datang buat nemuin Arnab dan tanya apa yang sebenarnya terjadi. Akhirnya Arnab mau cerita kalau gadis itu adalah anaknya Ifrit dan dia lagi hamil anak Arnab. Piali juga mau jujur tentang hal yang dia sembunyiin dari Arnab. Kalau sebenarnya dia pernah hamil dan dikuburin waktu usia kandungannya 3 bulan. Arnab jadi keinget sama bayi yang ada di perut Ruksana. Pas Arnab ke apartemen itu, semua ruangan udah kacau banget. Dan semua anak buah profesor udah tewas. Siapa lagi kalau bukan Ruksana yang bisa lakuin semua ini? Selanjutnya nyawa profesor yang terancam. Seketika langsung udah ada Ruksana di sampingnya dan kepala profesor langsung diputer kayak gini sampai meninggal. Selanjutnya nyawa Piali yang terancam. Arnab peringatin Piali untuk tutup semua pintu dan jendela sampai Arnab nyampe. Tapi terlambat, Ruksana udah ada di dalam kamar Piali. Ruksana terus siksa Piali karena dia pikir Piali adalah penyebab Arnab ninggalin dia. Semakin marah, maka racunnya semakin meningkat. Pas leher Piali mau digigit, secara gak sengaja channel favorit Ruksana tayang nih. Dan ini kesempatan bagus buat lawan Ruksana. Perlawanan Piali bikin perutnya Ruksana kebentur sampai kesakitan gitu. Karena Piali gak tega dengar jeritan Ruksana, akhirnya Piali bantu persalinan bayi ini. Selama proses melahirkan, udah ditungguin nih sama para jin dan kalapori untuk menyambut keturunan baru. Tapi ternyata bayinya lahir dengan tali pusar, dan ini artinya bayi manusia. Arnab jadi ngerasa bersalah banget udah ngelakuin ini semua sama Ruksana. Jadi Arnab nyusul ke gubuk tempat Ruksana tinggal. Di sana Ruksana lagi kesakitan karena racunnya sendiri. Dia bilang Arnab boleh takut sama dia, tapi jangan pernah takut sama anaknya, karena anaknya itu manusia. Ini terjadi karena rasa cinta Ruksana, bukan karena nafsu Ifrit. Ruksana harus gigit seseorang buat keluarin racunnya, tapi karena Ruksana cinta banget sama Arnab, dia tahan racun itu dan gak mau gigit Arnab sampai akhirnya Ruksana meninggal di pelukan Arnab. Nah itu dia ceritanya. Untuk detail filmnya, kalian bisa buka kolom deskripsi ya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe untuk terus support aku. Thank you so much for watching and see you on the next video. Bye-bye!